Firaun tenggelam, mereka merdeka kan. Mereka tidak akan pernah melupakan sejarah mereka diperbudak oleh Firaun sebagai masa. Piramida itu kan batu. Yang ngebangun mereka? Si tukang batu. Mason people ini berarti? Mason people. Dulu dipaksa untuk didedikasikan untuk Firaun. Berikutnya mereka akan balik. Sekarang kita yang berkuasa untuk Tuhan kita. The God who created Messiah. Jadilah mereka tukang batu yang merdeka. Free Masonry. Man. Ini Palestina ya. Sekeliling Palestina ada 300 juta bangsa Arab. Lebih 300 juta. Dan di Palestina aja 6 juta Yahudi. Kan tidak masuk di akal 300 juta kalah sama 6 juta. Inilah buruknya, dasarnya, efek buruk dari perpecahan umat Islam. Tapi Dajjal sebenarnya masih ada, udah ada atau belum? Masih ada. Ada, cuma belum launching. Belum launching. Kenapa Dajjal belum muncul? Ini percakapan antara Rabi Yahudi dengan Benyamin Netanyahu. Ini sudah lama ini. Kamu melakukan banyak kebijakan yang bagus. Banyak kemajuan kamu lakukan. Kata Rabi Yahudi, pimpinan Rabi Yahudi Askenazi. Tapi satu yang belum terjadi. Mesias belum juga datang. Maka lakukan percepatan agar Mesias segera datang. Logikanya, Mesias adalah Tuhan yang ketika dia datang, Yahudi menguasai dunia. Itulah wujud dari the New World Order yang mereka yakini di Jericho Project itu. Pertanyaannya, bagaimana Mesias akan datang? Istananya belum ada. Itulah mereka melakukan percepatan, mau bikin istana di situ. Istana, Haikal Salaman, Salaman Temple. Salaman Temple, yang dipercaya di kolongnya. Di kolong Masjidil Aqsa. Dan itu yang membuat Hamas marah. Kenapa? Dunia diam saja, terutama Arab. Kenapa? Ini Al-Aqsa sudah mereka hancurkan. 300 terowongan di bawah Masjidil Aqsa. Jadi logika mereka begini. Ini keyakinan mereka. There is not mean for the world without Yerusalem. Tidak ada artinya dunia tanpa Yerusalem. Dan tidak ada artinya Yerusalem tanpa Haikal Salaman. Nah sekarang Yerusalem sudah hampir mereka kuasai. Permasalahannya, ini Al-Aqsa nggak hancur-hancur gitu. Mereka melakukan percepatan apa? Mereka lubangi tiang-tiangnya, sudut-sudutnya. Lalu mereka masukkan cairan termit untuk membuat tiang-tiang dan dinding itu keropos. Sehingga dalam waktu tertentu ambruk. Secara bersamaan, buru-buru mereka dirikan Haikal Salaman. Jadi kenapa Mesias belum datang? Istananya belum ada. Masa Mesias datang, istana belum ada? Harus nongkrong di warung kopi. Dia lagi dia lagi percepatan. Jadi inti peperangan segala macam karena untuk mempersembahkan itu ya. Itu dia. Dengan kacamata politik seolah-olah. Betul, nah itu cover story semua sih. Main grand design-nya itu. Jadi semiotisnya adalah teman-teman si Samiri ini alias Dajjal pengen kembali ke daerahnya. Betul. Makanya yang dukung adalah Uncle Sam. Uncle Sam, Paman Sam yaitu Amerika ya berarti kan? Itu apa yang pertama kali ngucapin, tahu nggak? Ajazil. Dia diturunkan dari surga ke dunia ya. Ketika itu Samiri berkeliling dunia sampai di segitiga Bermuda. Tempat laut lepas pantai Atlantika, tempat berdirinya singgasana Ajazil di muka bumi. Ketika Samiri ini datang, bertemulah dengan dia seperti angka 11. Dia mengatakan, hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan dari surga ke dunia. Di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Panggillah dia oleh kalian sebagai Paman Sam. Masuk dia. Amerika. Jadi bukan tanpa sebab ada Uncle Sam itu? Tidak tanpa sebab. Itu step memang by design. Al-Quran dan Sunnah sudah jelas menggambarkannya step by step peradaban manusia. Itulah benang kusut yang nyambung dengan tragedi WTC. Saya pikir Samiri itu asalnya dari Mesir kan, bahasanya kan Samarian kan? Samira ya. Gitu. Samiri dari kayak gini. Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten. Gitu. Ya, Imam Ghazali dari Al-Ghazal. Ghazali itu sebetulnya nama pemintal, tapi daerah itu daerah pemintal, maka dinamakan daerah Ghazali.
Ya, Imam Bukhari dari Bukhara. Bukhara. Nah, itu kaunya kepada tempat kelahiran. Gitu. Soalnya kebetulan kan bahasa kunonya Mesir kan pakai bahasa Samarian. Samaria. Ada hubungan itu? Ada, karena dulu memang orang-orang Semitis ini mereka kan diperbudak sejak Nabi Yusuf itu kan mereka ke Mesir. Oh, kembali lagi ketika Nabi Musa. Ke Mesir. Jadi sebetulnya sebelum era Firaun mereka sudah ada zaman Nabi Yusuf. Maka ada istilah Al-Malik, di Mesir ada istilah Firaun. Sebelum Raja Seti Firaun pertama, itu adalah bukan Firaun gelarnya, Al-Malik. Di zaman Nabi Yusuf, Al-Malik seperti nama-nama... Al-Malik, nama kerajaan. Maksudnya Malik Raja. Nah, barulah setelah munculnya Seti, kalau tidak Seti pertama, dialah Firaun pertama. Faraon. Nah, Firaun itu rumah besar artinya. Fara, rumah, Aun, besar. Faraon rumah besar dinisbatkan jadi gelar raja-raja sesudah yang ini habis. Oh, Al-Malik itu. Ya, Al-Malik. Nah, Semiri inilah bahasa Semitis ini yang dulu pernah di Mesir. Ya, kemudian dibalik oleh mereka karena menguasai perekonomian juga di Mesir kan. Dibalik ketika Firaun muncul diperbudak menjadi tukang batu. Tukang batu bahasanya mason. Oh, nyambung. Ya. Itu nama istilahnya. Tukang mason, Mason. Ketika Firaun tenggelam, mereka merdeka kan. Mereka tidak akan pernah melupakan sejarah mereka diperbudak oleh Firaun sebagai mason. Piramida itu kan batu. Yang ngebangun mereka? Si tukang batu. Mason people ini berarti? Mason people. Dulu dipaksa untuk didedikasikan untuk Firaun. Berikutnya mereka akan balik. Sekarang kita yang berkuasa untuk Tuhan kita. The God who created Messiah. Jadilah mereka tukang batu yang merdeka. Free Masonry. Men, nyambung semua ya. Sekali lagi, mau dari arah mana ujung-ujungnya Palestina. Ujung-ujungnya Palestina. Itulah kenapa Nabi Adam berakhir masjid yang kedua Al-Aqsa. Kenapa tidak dibalik? Harus Al-Aqsa duluan. Aqsa itu artinya paling jauh. Dialah ujung peradaban manusia. Di ujung akan ke situ. Sebetulnya masalahnya ada clue ini. Yahudi ingin menguasai dunia, dia mulai dari Palestina. Walaupun belum semua Palestina mereka kuasai, baru 11. Tinggal satu Gaza yang belum kuasai, tapi mereka sudah nyaris menguasai dunia. Maka untuk mengatasi masalah dunia, sekarang kita balik, bebaskan dulu Palestina, selesai masalah dunia. Dimulai dari jantung dunia itu. Dan logikanya Yahudi paham itu, maka dibikinlah negara-negara Arab dipecah belah. Yang tidak masuk di akal saya, ini Palestina. Di sekeliling Palestina itu ada 300 juta lebih bangsa Arab. Ini Palestina. Sekeliling Palestina ada 300 juta bangsa Arab, lebih 300 juta. Dan di Palestina ada 6 juta Yahudi. Kan tidak masuk di akal 300 juta kalah sama 6 juta. Kata Hasan Al-Banna Asy-Syahid rahimahullah, beliau mengatakan, jangankan dengan perang, andaikan yang 300 juta itu kencing barang-barang, tenggelam tuh Yahudi, selesai. Tapi ya itu ya. Inilah buruknya, dasarnya, efek buruk dari perpecahan umat Islam. The fight at Imbeda, itulah strateginya. Umat Islam dibikin pecah belah. Tapi ini sebuah pola yang sepertinya mereka pelajari, dan memang karena mereka pinter ya. Karena kan pengulangan itu terjadi. Dulu mereka diusir dari Mesir. Diusir kan, bukan migrate gitu. Karena dia juga bukan orang asli situ sih sebenarnya kan. Betul. Kemudian terjadi antisemitisme, Perang Dunia Kedua, diusir dari seluruh dunia. Betul. Gitu kan. Sampai dia Zionis punya bilang kan, the land without people, for the people without land gitu kan, kalau nggak salah kan. Betul. Nah, larinya ke Palestina gitu. Betul. Nah, sekarang ini ada satu pola ya, maksudnya kalau nggak salah, bahwa salah satu tanda kiamat adalah ketika semua daerah itu membenci Yahudi sampai kerikil-kerikil yang di goa itu juga akan menunjukkan di mana Yahudi, kecuali mereka yang ada di pohon Gorgot itu misalnya. Kalau nggak salah kalau gitu, kalau nggak salah. Betul. Nah sekarang ini, kalau saya lihat ini, saya sampai ngompil itu videonya itu, bahwa hampir seluruh dunia itu benci dengan kelakuan Yahudi sekarang. Dengan keadaan begini, oke lah terjadi genocide, tapi sekarang ini dunia jadi benci banget sama Yahudi. Ibaratnya gitu. Sekarang yang belain Israel aja bingung mau bela dari sisinya mana lagi. udah kalah opini kan gitu kan. Mereka punya media, tapi ya nggak bisa juga ngalahin handphone jadulnya si orang-orang Palestina ini kan gitu. Semua udah terbuka gitu bahwa ini genocide. Mau pakai social consent gitu ya, yang gimana udah nggak bisa lagi gitu. Buktinya ada di mana-mana. Apa ini merupakan jadi awal dari proses itu terjadi?
Begini, pertama dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebetulnya sudah mengisyaratkan mereka akan hancur. Pertama, kalau kita buka surat Al-Baqarah, bangsa yang paling banyak Allah sebut di surat Al-Baqarah itu Bani Israel. Ya. Mereka paling banyak disebut bukan karena kebaikannya, tapi karena kebengalan mereka, karena pembangkangan mereka terhadap perintah Allah dan Nabi dan Rasul mereka. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyatakan dalam Al-Quran bahwa mereka akan dihukum oleh Allah dari kerusakan yang mereka lakukan 2 kali. Ya. Sebetulnya banyak kerusakan yang mereka lakukan, tapi ada 2 yang Allah pandang besar, dan ini akan menuai hukuman yang dengan 2 hukuman itu mereka habis di muka bumi. Apa tuh? Yang pertama, itu terjadi ketika Nabi Sulaiman, setelah Nabi Sulaiman wafat. Mereka yang ada di Palestina, itu mereka pecah menjadi 2. Yang di utara, itu ibu kotanya Judah, dipimpin oleh anaknya Nabi Sulaiman, Yarbaam. Dan mereka yang memegang Taurat. Namanya Judah? Ibu kotanya Judah. Jadi Judaism kali? Judaism. Dipimpin oleh anaknya Nabi Sulaiman. Kalau tidak salah namanya Yarbaam. Nah, yang di selatan, itu ibu kotanya Israel. Dipimpin oleh Rahbaam. Sepeninggal oleh 2 orang soleh ini, mereka berperang, membunuh para nabi, berbuat maksiat. Sampai pada akhirnya kerusakan mereka dan pembantaian mereka pada para nabi itu sudah tidak bisa tolerir lagi. Allah hukum mereka dengan 3 bangsa besar, Assyria, Kaldani, dan Mesir. Ya, maka hancurlah mereka. Tercerai-berailah mereka ke seluruh dunia. Tapi masih ada yang di sana. Qadarullah, Romawi, Kaisar Titus datang dan menghancurkan mereka habis, sehingga mereka sporadis di seluruh dunia. Hancurlah mereka. Nah, itu mereka sudah tidak ada lagi tempatnya di sana. Setelah dulu masuk di zaman Nabi Yusha bin Nun. Nah, kali kedua mereka masuk adalah peristiwa Holocaust tadi. Oh, jadi sejak waktu masuk bersama Nabi Yusha bin Nun, itu kali pertama mereka masuk ke Palestina. Itu kali pertama mereka menginjakkan kaki di tanah Syam. Palestina, betul. Di Palestina baru itu pertama kali, sebelum bahasa Arab. Jadi kalau bilang leluhurnya berada dalam itu ya seluruhnya pasti Arab juga, karena itu tanahnya Arab sebenarnya kan. Ya, sebelumnya mereka sudah ada bangsa Arab. Sudah ada bangsa Arab kan. Nabi Hud kan nabi dekat dengan Nabi Adam. Baru kemudian masuk bersama Nabi Yusuf. Itu pertama kali menginjakkan. Pertama kali mereka masuk ke. Dan habis ketika Titus masuk. Masuk lagi ketika Holocaust. Gitu. Dan itu sudah Allah sebutkan. Sumaroddan dalakumul karrah, itu dalam surat Al-Isra ayat ke-4 sampai ayat ke-8. Sumaroddan dalakumul karrah, lahumul karrah. Kemudian kami kembalikan masa mereka untuk kembali menguasai Palestina di kali yang kedua. Wa amdadnakum bi amwali wa banin, dan kami kuatkan kalian dengan harta dan pasukan yang banyak. Udah itu dikasih tahu. Udah dikasih tahu sama Allah bahwa mereka akan kuat nih. Betul. Kompensasi apa setelah mereka Holocaust kan? Yang mereka tipu daya kan? Dana mengalir dari seluruh dunia pada mereka. Amerika aja tiap presiden berapa triliun coba? 400 juta ya dolar kalau nggak salah per tahun. Yang kedua, lihat pasukan tentara yang berperang, yang berjaga sana. Itu dari seluruh dunia. Iya, termasuk Arab. Karena mereka yakin Elohim, Mesaya akan menolong mereka. Sebenarnya gini, Mesaya yang dimaksud bagi mereka itu Dajjal. Bagi kita, Dajjal. Nah, ini uniknya kenapa yang ortodok nggak sependapat dengan Zion. Itu saya pernah lihat ada kartu namanya Illuminati Card gitu ya. Illuminati Card Game. Yang udah ada beberapa puluh tahun sebelum kejadian tersebut gitu kan. Tahun 95 itu. Tahun 95 kan? Iya, betul. Jadi beberapa tahun sebelum kejadian, kayak World Trade Center udah ada, gambarnya aja udah ada. Bahkan cover albumnya Def Leppard, Blink-182 gitu ya. Betul. Itu udah menggambarkan penabrakan pesawat itu tuh. Sebelum kejadian tersebut gitu. Pentagon kebakar gitu, gempa besar di beberapa negara gitu. Kemudian masuk pandemi. Iya, pandemi juga udah ada.